Pemirsa, kita awali informasi dari Ajus pagi hari ini, di mana aksi unjuk rasa ratusan petani, mahasiswa, dan konsorsium pembaruan agraria di depan kantor Bupati Blitar, Jawa Timur berlangsung ricuh. Massa dan aparat kepolisian terlibat aksi saling dorong. Aksi unjuk rasa ratusan petani, mahasiswa, dan konsorsium pembaruan agraria di depan kantor Bupati Blitar, Jawa Timur berlangsung ricuh. Aksi saling dorong dengan aparat kepolisian terjadi saat massa memaksa masuk ke kantor Bupati Blitar, Rini Syahrifah. Massa menuntut keadilan terkait konflik agraria di Kabupaten Blitar. Permasalahan lahan perkebunan kerubuk dan banaran di Kecamatan Gandusari saat ini hak guna usahanya sudah mati. Massa menuntut agar pemerintah segera mendistribusikan lahan kepada para petani. Dan di mana dalam ketentuan perpanjangan HGU itu, ketika perkebunan itu dalam kondisi konflik, itu tidak boleh diperpanjang HGU-nya. Nah, yang kedua, kalaupun itu terbit SK HGU, itu masa pendaftarannya sebenarnya sudah lewat. Kericuhan mereda saat pihak perwakilan Pemkab Blitar bersama perwakilan dari kantor agraria menemui massa. Pemirsa, kericuhan terjadi saat unjuk rasa mahasiswa di depan gedung DPRD Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Aksi saling dorong terjadi saat massa memaksa masuk ke dalam gedung DPRD. Aparat kepolisian mengejar mahasiswa yang melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Lombok Timur. Tiba-tiba aksi berlangsung ricuh setelah mahasiswa memaksa masuk ke kantor DPRD dan terlibat saling dorong dengan aparat keamanan. Bentrokan antara mahasiswa dengan polisi pun tak terhindarkan. Akibatnya seorang mahasiswa nyaris pingsan terkena amukan petugas. Dalam aksi ini, mahasiswa menuntut pemerintah dan DPRD turun tangan mengendalikan harga beras yang terus melambung tinggi. Kita akan membawa massa yang lebih banyak lagi dari seluruh mahasiswa dan BEM yang ada di Lombok Timur. Kita akan membalas apa yang dilakukan oleh aparat-aparat yang ada di sini. Kawan kita ada yang terluka, banyak yang dipukuli. Tidak puas dengan penjelasan polisi, mahasiswa berjanji akan kembali melakukan aksi serupa dengan jumlah massa yang lebih besar. Dari Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Setelah terpisah hampir 2 tahun lamanya, Lisa tampak bahagia dapat bertemu kembali dengan anaknya di ruang PPA Polrestabes Surabaya, Jawa Timur. Sang anak diduga dilarikan ayah kandungnya sendiri saat proses perceraian masih berjalan. Pertemuan ini tidak terlepas dari peran Partai Perindo yang memediasi para orang tua hingga berhasil mempertemukan ibu dengan buah hatinya. Jadi hari ini terjadi kesepakatan damai antara saya dan suami saya. Hari ini anak saya juga dibawa dan kami bikin kesepakatan pertemuan rutin dengan anak. Semoga bisa ditepati ya. Kami dari DPD Partai Perindo berhasil melakukan mediasi tersebut, dan di mana hari ini mediasi juga berjalan dengan lancar, dengan baik, sehingga si ibu sudah dapat bertemu dengan anaknya yang 2 tahun lebih tidak pernah ketemu. Sementara itu di Jakarta, pengurus RPA Perindo mendatangi kantor P2TP2A Provinsi DKI Jakarta di Pulau Gadung. Berdasarkan rekomendasi dan rujukan dari Polres Metro Jakarta Timur untuk memberikan konseling atau rehabilitasi mental kepada korban kekerasan seksual. RPA Perindo meminta lembaga ini datang ke rumah korban kekerasan seksual untuk memberikan konseling. Kita inginnya layanannya itu jemput bola kepada masyarakat agar mereka tidak bolak-balik lagi ke sini. Mereka juga perlu perlindungan, artinya dari segi psikologisnya jangan kita bebani lagi. RPA Perindo saat ini tengah mendampingi sejumlah anak korban kekerasan seksual yang terjadi di Jakarta dan sekitarnya. Tim Liputan iNews melaporkan.
Ya, dan masih di News Pagi pemirsa, kita ke informasi lainnya. Unjuk rasa ratusan mahasiswa di depan kantor DPRD Lampung Utara berlangsung ricuh. Massa dan aparat kepolisian terlibat aksi saling dorong dan 2 orang mahasiswa mengalami luka-luka. Aksi unjuk rasa ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Lampung Utara berlangsung ricuh. Aksi saling dorong antara massa dan aparat kepolisian terjadi saat para demonstran memaksa masuk ruang rapat DPRD Lampung Utara. Mereka kita gaji, kita bayar untuk cari solusi. Andai kata itu tidak sesuai dengan ketentuan masyarakat, maka itu tidak relevan. Kericuhan menyebabkan 2 mahasiswa mengalami luka di bagian mulut. Ya, silakan bagi korban yang merasa ada tindakan penganiayaan oknum, ya silakan nanti dilaporkan ke Polres Lampung Utara dan sudah saya perintahkan untuk jajaran untuk menangani ini dengan profesional. Massa menuntut DPRD memberikan solusi kenaikan harga sembako. Meminta Kejari mengusut tuntas tindak pidana korupsi di Lampung Utara, mendesak polisi menyelesaikan kriminalitas di Lampung Utara dan mengusut tuntas dugaan adanya mafia minyak. Dari Lampung Utara, Lampung, Jimmy Irawan, iNews melaporkan. Pemirsa, warga Bangkalan menutup jalan masuk Jembatan Suramadu tujuan Surabaya. Ya, aksi itu sebagai bentuk protes atas tetesan air garam dari armada truk angkutan yang diduga menjadi penyebab kecelakaan. Aksi demonstrasi ini terjadi tepat di pintu masuk jembatan Suramadu sisi Bangkalan. Massa menutup jalan masuk kendaraan roda 4 tujuan Surabaya. Dalam orasinya, massa memprotes truk-truk pengangkut garam yang melintasi ruas jalan utama di 3 kecamatan yakni Kecamatan Galis, Tanah Merah, dan Kecamatan Blega meneteskan air garam bercampur oli yang membuat ruas jalan menjadi licin hingga menyebabkan kecelakaan. Mereka meminta Pemkab Bangkalan maupun Pemprov Jawa Timur bisa segera menyelesaikan masalah tersebut. Harga tetesan air tersebut diduga menjadi sebab untuk jatuhnya korban. Dan sampai saat ini masih terus berlanjut, hampir tiap hari orang selalu berjatuhan. Ada yang patah kaki, ada juga yang bahkan merenggut nyawa. Walaupun ada sedikit insiden kecil, adanya penutupan ya harus tetap masih jalan. Ya, jalan dan itu nggak ada penutupan sebenarnya. Hanya teman-teman dari mana sini hanya menyampaikan aspirasi. Aksi massa menutup 1 lajur jembatan Suramadu tujuan Surabaya ini mengakibatkan penumpukan kendaraan roda 4 sepanjang 5 km. Dari Bangkalan, Madura, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah bangunan yang dijadikan warung dan juga pos kamling di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah hangus terbakar dini hari tadi. Ya, lokasi kebakaran yang berada di tengah pemukiman padat memperbuat warga menjadi panik. Api membakar bangunan yang dijadikan warung dan pos kamling di Jalan Wisata 2, Kelurahan Pahandut Seberang, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Selasa dini hari. Petugas damkar dibantu relawan dan warga berusaha memadamkan api. Tak butuh waktu lama, api berhasil dipadamkan. Penyebab kebakaran belum diketahui. Yang terbakar ini sebenarnya apa, Pak? Pos jaga malam gitu, Pak? Sama warung ada samping. Tapi digunakan untuk warung juga, Pak ya? Pak, menurut informasi api muncul dari mana, Pak? Kurang tahu gitu. Kurang tahu ya. Tapi Bapak melihat sudah ada kebakaran. Meski tidak ada korban jiwa maupun luka, kebakaran sempat membuat warga panik karena terjadi di permukiman padat. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 bangunan pabrik di Kabupaten Bandung, Jawa Barat terbakar. Ya, api diduga berawal dari percikan mesin uap dan merambat ke bagian lain bangunan pabrik. Dua bangunan pabrik milik PT Favite di Kecamatan Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung, Jawa Barat terbakar.
8 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan, namun api lebih cepat menghanguskan pabrik. Untuk mengantisipasi penyebaran api ke bangunan lain, petugas Dinas Pemadam Kebakaran dari Kabupaten Bandung dan juga relawan dari beberapa pabrik di dekat lokasi kebakaran melokalisir api dengan menyemprot air di bagian luar bangunan yang terbakar. Api dapat dipadamkan 2 jam kemudian. Api diduga berasal dari percikan api sebuah mesin uap mengenai bahan mudah terbakar yang berada di dalam bangunan pabrik. Ya, sampai saat ini dari hasil kami mencari informasi bahwa ledakan api berawal dari mesin boiler, ada tetesan-tetesan dari mesin boiler dan mesin lainnya berupa tetesan-tetesan alat yang atau tetesan yang mudah terbakar. Nah, dari sana merambat ke bahan lain karena itu adalah tempat produksi sehingga api mudah menjalar. Hingga kini petugas masih melakukan pendinginan di lokasi kebakaran. Beruntung saat kejadian, seluruh karyawan telah dievakuasi sehingga tidak ada korban dalam peristiwa ini. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Mujib Prayitno, iNews melaporkan. Ya, ini masih terkait kebakaran nih pemirsa ya. Sebuah pabrik pembuatan coklat di Tangerang, Banten ini ludes terbakar. Diduga api berasal dari ruangan produksi di dalam pabrik. Bakaran melanda pabrik produksi coklat di kota Tangerang, Banten. Diketahui api mulai terlihat pada pukul 5 Senin pagi. Bangunan yang terbakar meliputi ruang kantor dan ruang produksi, di mana terdapat genset pada salah satu bagian ruangan tersebut. Petugas pemadam kebakaran dibantu warga berjibaku memadamkan api. Api berhasil dipadamkan 2 jam kemudian setelah petugas mengerahkan 8 unit mobil damkar ke lokasi. Kami dapat laporan dari masyarakat dan warga dan juga kami beberapa karyawan, dan intinya untuk melakukan tindakan ini kita cepat sikap dan padam. Dan juga kita untuk armada hampir 8 armada dari Mapol dan juga unit lainnya. Tidak ada korban jiwa akibat kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Pemirsa, seekor buaya sepanjang 2 meter masuk ke kawasan pemukiman di Tanjung Jabung Barat, Jambi. Ya, sempat membuat panik warga. Buaya tersebut akhirnya dievakuasi damkar. Buaya sepanjang 2 meter ini terus melawan dan menyerang saat dievakuasi petugas damkar pada Senin pagi. Kemunculan buaya ini sempat membuat panik karena berada di tengah-tengah permukiman warga di Kelurahan Teluk Nilau, Tanjung Jabung Barat, Jambi. Butuh waktu 45 menit sampai akhirnya buaya berhasil ditangkap petugas. Melihat buaya masuk ke area perumahan masyarakat. Nah, untuk itu mereka mengontak dari pos pemadam kebakaran Teluk Nilau untuk evakuasi penyelamatan tersebut. Itu sekitar 45 menit dilakukan evakuasi dan kami berkoordinasi dengan BKSD Provinsi Jambi dan telah kami serahkan seekor buaya. Setelah berhasil ditangkap, buaya kemudian diserahkan ke BKSDA Provinsi Jambi dan akan dilepas liarkan ke habitatnya. Buaya sungai sering muncul di Kecamatan Pengabuan dan tak jarang memangsa hewan ternak milik warga. Dari Tanjung Jabung Barat, Jambi, Jumalis Ali, iNews melaporkan. Pemirsa, penyelundupan narkoba jenis sabu-sabu 15 kg di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara digagalkan tim gabungan. Penangkapan bermula adanya informasi dari intelijen terkait ke penyelundupan dari kapal ke kapal alias ship to ship. Setelah sebelumnya tim Fleet One Quick Response TNI Angkatan Laut Lanang Dumai menggagalkan penyeludupan 5 kg narkoba jenis sabu di perairan Teluk Ledar Riau
pada 12 September lalu. Kali ini tim gabungan Lantamal 13 Tarakan BNN Tarakan dan Bea Cukai Tarakan menangkap penyeludupan narkoba 15 bungkus jenis sabu dengan berat sekitar 15 kg di jalur laut perairan Laut Keciak, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Penangkapan bermula saat adanya informasi intelijen adanya kegiatan penyeludupan dari kapal ke kapal alias ship to ship narkoba jenis sabu asal Tawau, Malaysia. Tim gabungan yang menuju lokasi menemukan 1 speedboat dan 1 kapal kayu. Kemudian masing stakeholder dalam ini Bea Cukai dan BNN Tarakan dan juga tim Second Fleet Quick Response Lantamal 13 melaksanakan koordinasi lagi untuk melaksanakan kegiatan operasi bersama. Setelah diamati, kemudian dilaksanakan pengamatan dalam beberapa waktu, didapat bahwa kegiatan yang dilaksanakan oleh tersangka ini benar adanya, sehingga dilaksanakan penyergapan. Kapal kayu beserta 4 ABK dengan narkoba jenis sabu 15 kg diamankan petugas gabungan. Sementara speedboat bersama 3 ABK yang berusaha melarikan diri ditangkap petugas. Para pelaku dan barang bukti narkoba dibawa ke kantor BNNP Kaltara untuk diperiksa. Pemirsa, Pusat Hidroceanografi TNI Angkatan Laut menggelar pertemuan di Electronic Navigational Chart Working Group dan 11S101 Project Team Meeting di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Ya, kegiatan berskala internasional ini diikuti 62 peserta dan 27 negara, baik secara langsung maupun secara daring. Pertemuan membahas standarisasi Electronic Navigational Chart yang akan mengadopsi konsep format baru yakni S101 yang akan diberlakukan secara bertahap yang dimulai pada tahun 2024. Perkembangan S101 dimaksudkan untuk mendiskusikan dan membahas secara teknis standarisasi dan spesifikasi yang akan mempengaruhi proses produksi sistem basis data serta distribusi peta laut di setiap kantor hidrografi di seluruh dunia. Standarkan seluruh dunia dengan kita tahu bahwa laut ini tidak terpisahkan satu dengan yang lain, jadi kapal itu bisa bergerak kemana saja. Jadi kalau demikian maka petanya itu harus standar seluruh dunia. Nah, disinilah kita merubah dari yang lama sudah menggunakan perencat yang standarnya 57, nomornya 57, nomor peraturannya, kemudian Pemirsa, program sertifikasi tanah dinilai penting sebagai tanda bukti hukum atas tanah yang dimiliki. Namun permasalahan tanah di Indonesia ini masih sulit diatasi, sehingga percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap masih banyak ditunggu oleh masyarakat. Sengketa dan perseteruan atas lahan di berbagai wilayah di Indonesia masih sering terjadi. Selain di kalangan masyarakat, tak jarang sengketa lahan juga terjadi antar pemangku kepentingan seperti pengusaha, BUMN, dan pemerintah. Dalam podcast Aksi Nyata Partai Perindo, Ketua Bidang Agraria Pertanahan dan Tata Ruang DPW Partai Perindo DKI Jakarta, Rianto Tambunan mendukung program sertifikasi tanah atau pendaftaran tanah sistematis lengkap PTSL. Program revolusioner dari Presiden Jokowi ini dinilai penting sebagai tanda bukti hukum atas tanah yang dimiliki. BPN mungkin melakukan edukasi ataupun sosialisasi masyarakat, dokumen-dokumen masyarakat apa yang masih kurang supaya ditambahkan sehingga masyarakat bisa mengerti, khususnya tanah garapan. Jadi sehingga mereka masyarakat mengetahui bahwa tanah tersebut alas haknya itu seperti apa. PTSL menjadi program untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat agar tanah warga menjadi naik nilainya. Dari Jakarta, Vidya Ramadhani, iNews melaporkan.